Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IUTB 2024 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, Air Quality Monitoring System. Kita langsung coba testing aja aplikasinya, itu dapat dilihat di layar. Nah, ini tampilannya cuma ada satu halaman aja dalam. Sebentar dia akan loading dulu datanya. Oke, datanya sudah masuk semua. Di sini ada kayak air quality gitu yang menentukan kualitas dari udaranya. Di sini kelihatannya 75 dan kualitasnya itu termasuk baik ya. Dan ini ada kayak hasil dari data sensor seperti temperatur, humidity, ozon, PM2,5, dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa monitoring dari perangkat dari subscriber. Kasih lihat sini. Nah, di sini kita lihat dia udah nyala perangkatnya. Oh enggak, dia putus koneksinya. Kita ulang dulu. Oke, ini tampilan awalnya dari perangkat subscriber yang kita buat di website Walkwi. Dia mesti connecting. Nah, jadi gini ya tampilan awalnya karena di HP ini di aplikasinya itu masih off kan. Dapat dilihat pada bagian ini. Ada switch di atas kanan. Kalau misalnya kita nyalakan itu, nah, maka perangkatnya juga akan menyalakan semua komponennya kayak ini LCD dan ada gerak bar LED gerak bar dan juga LED RGB. Dan di sini tuh ada LCD 2 kali 4 20 kali 4 yang menampilkan nih air quality-nya 5 sama kayak di sebelah sini yang di aplikasi dan dia kualitasnya good sama kayak di aplikasi. Kemudian di sini ada keterbatasan jadi kita cuma tampilkan temperatur dan humidity aja. Kalian bisa lihat juga ini datanya sesuai sama yang di aplikasi. Kemudian ada LED bar graph itu untuk menampilkan kualitas udaranya. Jadi dia tergantung dari kualitas udara ini. Jadi misalnya 75 dia bakal nyala sebanyak ini. Kalau misalnya dia kurang dia bakal turun lagi. Terus ini ada LED RGB untuk menampilkan ini menunjukkan kualitas dari temperaturnya. Kalau misalnya dia di bawah 20, ya, bawah 30 dia bakal biru. Kalau misalnya di bawah 33 dia bakal hijau. Kalau misalnya di bawah 35 dia bakal pink dan seterusnya gitu. Oke, untuk testing aplikasinya mungkin sampai sini aja. Kemudian kita bakal bahas tentang eh, codingan dan juga lain-lain. Kemudian alur pengerjaan ini kita mulai pertama itu dari pembangunan service backend ini. Jadi di sini kita menggunakan Node.js dengan kerangka Express.js. Kemudian ini ada library yang kita butuhkan seperti Antares, MQTT, dan juga Express. Kemudian definisi port. Kemudian ini kita menggunakan API key yang telah diberikan dari project yang Pak Anton sebelumnya. Kemudian ini kita menghubungkan dengan MQTT. Kita makainya yang broker EMQX.io. Kemudian ini kita skip dulu begini ini. Kita ke function get all data. Nah, ini menggunakan objek dari Antares tadi, kita mengambil data dari project AQWM dengan nama device weather air quality node core teknik ini. Kemudian setelah kita mendapatkan responnya, ini datanya berbentuk JSON, kemudian kita publish datanya ke MQTT. Ini ada banyak topik kita pisahkan sesuai dengan sensornya sih, jadi kayak temperatur, humidity, ozon dan lain-lain. Dan ini itu fixed 2 berarti dia kayak kita batasin 2 angka di belakang koma aja dan di convert ke string. Ya, nah ini kita manggil function get air quality. Nah, air quality ini didapatkan dari function ini. Jadi kita kayak definisikan membernya dulu kayak kan di sini tuh kalau kita lihat dari aplikasi, nah datanya itu macam-macam bentuknya ada kayak 0,1, ada 43 dan 0,0 gini. Nah, jadi kita skalakan dia, kita standarisasi menjadi 1, 0,5 dan 0. Nah, misalnya ozon ini kurang dari 0,59 akan didefinisikan sebagai 1.
Terus yang ozon kurang dari 0,95 sebagai 0,5 dan gitu juga seterusnya. Nah, setelah itu kita hitung rata-ratanya, kita jumlahkan semua, kemudian hitung rata-ratanya dibagi 4, kemudian kita skalakan lagi menjadi 0 sampai 100, kita kalikan lagi 100. Lalu kita kembalikan nilainya di sini dan juga publish ke topik yang ini. Dan setelah itu kita klasifikasi lagi tuh hasilnya. Kalau misalnya dia hasilnya lebih dari 67, maka dia akan diklasifikasi sebagai good. Kalau misalnya lebih dari 33 tapi kurang dari 367, maka dia akan sebagai normal. Dan kalau dia kurang dari 33 sebagai buruk. Kemudian kita publish dan juga ini cuma catch buat error dan lanjut. Kalau misalnya ini cuma buat informasi kalau misalnya sudah connect, ini informasi kalau error. Kemudian ini kita memanggil functionnya get all data ini menggunakan set interval. Artinya kita membuat interval, jadi fungsi tersebut akan dipanggil secara berulang setiap 3 detik. Dan ini get data untuk API buat ngambil seluruh datanya aja. Dan uplistan ini cuma informasi aja sama informasi aja. Portnya di mana. Oke, ini buat service backendnya. Kemudian kita deploy ini ke App Engine di sini sekilas gitu. Jadi kita bisa akses dia langsung dari aplikasinya. Oke, ini kita harus lanjut ke Kodular dari aplikasinya. Kita membangun dengan Kodular. Selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan buatan aplikasi kita yang buat menggunakan Kodular. Jadi pertama-tama di sini kita menggunakan horizontal alignment buat ini apa logonya, kasih background, terus kita kasih label. Lalu di sini juga ada switch buat controllingnya. Jadi jika switch tadi dimatikan kan sistem akan mati. Seperti biasa di sini ada label. Di sini ada card view buat monitoring air quality-nya. Lalu ke bawah sama menggunakan card view untuk temperatur, humidity, ozon, M2, NO2, dan CO. Bawah sama label juga. Langsung di sini saya akan menjelaskan dan controllingnya juga. Jadi di sini controlling buat switchnya tadi. Jadi warna awalnya di sini, lalu jika diklik maka berubah warna. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk penjelasan dari blogsnya, kita pertama inisialisasi dari use powernya, lihat true. Nah, di sini ada home dan exit. Nah, kalau dia button navigation exit, dia akan close application. Di sini juga ada tampilan buat jam dan tanggal. Bisa kita lihat di atas ini, jam dan tanggal. Dan dia akan pattern seperti ini. Lanjut, kalau ini buat card kakinya, diklik. Nah, di sini buat ngecek dari device-nya. Kalau diklik, dia akan set 1 atau 0. Lanjut, di sini untuk mendeteksi connection-nya. Kalau dia network-nya sama dengan 2, dia masuk sebagai subscriber dengan topik masing-masing. Di sini ada quality value, temperatur, humidity, RAM, lain-lain. Nah, di sini untuk di sini on dan off ini connecting. Dia jadi kalau belum tersambung dia akan terusan ada connectingnya. Kalau di sini ketika user powernya menerima message, dia akan mendapatkan topik misalnya dari value, dia akan menampilkan dari label quality-nya. Kalau di sini nah kalau yang value tadi, untuk value itu dia ngambil 75 ini.
Nah, kalau yang quality ini dia ngambil dari good. Kalau good dia akan menampilkan warna hijau. Kalau normal dia akan menampilkan warna kuning. Untuk selain itu dia akan menampilkan warna merah. Seterusnya seperti temperatur, dia akan mengambil nilai ini, dia akan mengambil nilai ini. Selanjutnya di sini untuk tampilannya ketika kartu temperatur diklik dia akan berubah, dia akan memanggil update stroke. Nah, update stroke-nya di sini contoh seperti ini. Ketika kartu temperaturnya diklik dia akan mengambil update stroke ini. Jadi warna awalnya putih dia akan berubah menjadi warna yang kita set. Begitu juga yang lainnya. Mungkin begitu penjelasan bloknya. Oke, terus tadi ada tambahan juga di bagian awal, pas dia inisialisasi aplikasinya, inisialisasi screen lebih tepatnya, dia bakal men-setting kita menggunakan komponen ini website, kemudian kita set URL-nya ini URL dari backend project kita yang sudah kita deploy tadi, kemudian kita panggil get-nya, fungsi get. Jadi kita kayak nge-trigger si service backend-nya itu buat ngelempar data dari sebelumnya kan dari datanya kan dari Antares, kita ambil dari Antares kemudian lempar ke MQTT. Terus setelah itu kita proses dari MQTT di Kodular ini. Oke, selanjutnya bisa bagian ini, bagian subscriber. Kita pause dulu ininya. Kita fokus ke codingannya ini. Kemudian ini buat percabangan aja. Kalau misalnya kita pakai SP8266 atau SP32, kemudian dia akan beda itu modul WiFi-nya. Kalau misalnya SP8266 pakai ini, SP32 cukup pakai ini aja. Kemudian ini buat subclient buat koneksi ke broker MQTT-nya. Dan ini liquid crystal buat LCD I2C ini. Dan ini definisi LCD I2C dengan panjang 20 kali 4. Ini WiFi-nya default buat kan ini pakai Walkwi jadi default itu. Kemudian ini definisi MQTT server. Dan ini portnya seperti ini tuh. Terus ini ada beberapa topik yang akan kita gunakan di sini kayak temperatur, humidity, quality, value, dan device. Kemudian ini status wifi-nya. Dan ini variabel digunakan untuk membantu proses yang ada di bawah. Ini ada LED bar untuk pin-pin dari LED bar yang ini. Dan ini jumlah LED bar yang nyala. Ini pin buat LED RGB. Jadi masing-masing red, green, blue-nya itu beda-beda pinnya. Dan ini ada WiFi SP client buat koneksi WiFi-nya. Kemudian PubSub client. Ini dari WiFi client ini kita bisa koneksikan klien ke si broker MQTT-nya. Ini cuma fungsi buat biar apa nih output di LCD-nya tuh ke tengah aja pas di tengah. Kemudian ini display LED RGB buat menampilkan LED berdasarkan warnanya di inputnya ini kayak red, green, blue. Kayak warnanya misalnya 255, 255, 255. Kemudian ini inisiasi WiFi pertama dicek dulu. Kalau misalnya WiFi-nya belum connect, maka dia akan koneksi WiFi-nya. Nah, sekaligus ngasih info lewat LCD. Kemudian kalau sudah connect, kasih informasi. Kemudian ini reconnect untuk koneksi ke broker MQTT-nya. Cek dulu kalau misalnya kliennya belum connect, maka dia akan mengkoneksi si ke broker MQTT tadi itu sebagai subscriber. Kemudian ini ada kayak topik-topiknya yang kita subscribe yang sudah kita definisikan di atas. Kemudian ini informasi aja kalau misalnya udah connect. Kemudian lanjut ke fungsi callback. Callback di sini tuh berperan kita kalau misalnya kita mendapatkan pesan yang baru dari MQTT. Jadi kayak ada parameternya topik, pilot, dan juga length. Jadi topik itu buat topiknya apa, pilot itu isi pesannya, kemudian panjang itu adalah panjang dari pilotnya ini apa. Yang pertama itu kita convert dulu dia ke string, karena sebelumnya dia itu kan char gitu. Bukan char tapi byte gini.
Jadi convert dulu ke string biar enak diolahnya. Kemudian kita convert ke double karena ada beberapa yang pakai double gitu buat mengolahnya. Dan ini ada kayak kita cek topiknya, misalnya topiknya device, maka misalnya satu apa aksinya itu ternyata ini. Ada device statusnya true, berarti dia akan nyalain ininya. Terus ada last time ini artinya biar dia tuh nggak LCD-nya tuh kalau nggak nyala berulang-ulang gitu, nggak nge-spam. Kalau misalnya nge-spam dia itu bakal kayak kedip-kedip aja nggak kelihatan isinya apa. Dan clear nih buat bersihin. Kemudian ini sama dicek dulu, kemudian diubah anunya apa nilai dari value temperatur dan juga seterusnya humidity, AQ value. Nah, kalau misalnya di Aki ini dia agak sedikit berbeda di sini karena kita convert lagi dia bukan convert lagi dia tapi kita tentuin dia misalnya very bad itu dia ada berapa LED barnya karena ini ada 10 kan jadi dia sesuai dengan jumlahnya gitu kalau misalnya normal dia sampai LED ke 6 ini nyala gitu misalnya 8 sampai ke 8 10 berarti nyala semuanya terus ini setup nah ini setup yang bakal dipanggil pertama sekali ini ada setup serial begin buat informasi di serial monitor ini dan ini inisiasi pin mode buat LED bar buat LED RGB dan LCD backlight buat biar latar belakang dari LCD ini tuh terang dia. Dan ini, oh ini cuma tampilan LCD awalnya. Dan ini inisiasi WiFi buat konekkan ke WiFi tadi WiFi defaultnya. Kemudian ada client server berdasarkan MQTT server dan juga portnya tadi yang sudah didefinisikan di atas. Dan ini set callback berdasarkan fungsi callback tadi. Clear lagi. Kemudian di setiap di loop ini kita selalu panggil init wifi sama reconnect karena kita khawatirnya kalau misalnya di tengah-tengah berjalannya perangkat tuh bakal disconnect gitu. Kalau makanya kita cek dulu. Kalau misalnya disconnect maka dia bakal konekin lagi, reconnect gitu terus. Kalau misalnya udah connect ya udah harusnya ulangi lagi. Dan ini if device status artinya kita ngecek kalau misalnya device kita dalam keadaan nyala kan sebelumnya di controlling tuh ada gini ada device-nya on atau off. Nah, kalau misalnya on tuh berarti device statusnya di sini bakal true. Kalau misalnya off berarti dia bakal false gitu. Ini last time artinya ini sebenarnya ini buat ngecek apakah nilai yang di LCD ini sama dengan nilai yang baru atau beda gitu. Kalau misalnya dia beda, maka dia ini bakal dijalankan ini. Kalau misalnya sama, masih sama, nggak ada perubahan, maka dia nggak perlu diulangi lagi. Karena dia bakal nge-spam gitu. Dan ini sama, selanjutnya ini buat nampilin semua, nampilin nilai dari sensor tadi, lanjut. Terus ini buat nyalain LED bar. Dan ini buat matiin sisanya. Jadi kayak khawatirnya misalnya dia cuma nyala sampai 2, tapi yang atas-atasnya masih nyala gitu. Jadi kita matiin sisanya. Kemudian ini buat nampilin RGB. Nah ini ada banyak nih ketentuannya kalau misalnya kurang dari 30, 33. Nah, kalau misalnya kurang dari 30 tadi kan nyalanya warna biru. Kalau misalnya kurang dari 33 warna apa ini? Green. Kalau misalnya ini 36 bakal warna kuning, terus kurang dari 40 warna jingga dan juga yang terakhir kalau misalnya lebih dari 4 derajat suhunya dia bakal berwarna merah. Kemudian ini else, kalau misalnya di sini device-nya lagi off, nah off kan, dia bakal nampilin di LCD device off gitu aja. Yang lainnya kayak LED RGB sama LED bar graph nggak nyala. Kemudian udah, ini ada client loop buat kita manggil objek kliennya kan tadi sudah ada kayak callback, koneksi dan lain-lain tuh. Itu bakal terus diulang-ulang. Oke, sudah gitu aja. Sepertinya itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.